Oke, selamat sore semuanya. Sehat Dok? Sehat Mas. Sehat Mas Adam? Jadi terima kasih Mas Aldo dan Mas Adam yang berkenan buat ngisi di Biratalk. Iya, terima kasih. Jadi Mas Aldo adalah, aku ngenalin kamu siapa ya? Atau kamu ngenalin diri sendiri aja? Mas Fata, apa yang Mas Fata lihat dari aku tuh memperkenalkannya gimana gitu? Penasaran aja. Ini kita bersama dengan Aldo, jadi seorang pemuda yang masih setengah-setengah menyimpulkan sukses atau belum nih gitu. Udah firm kok sukses. Udah sukses, oke. Berarti Aldo adalah pemuda sukses gitu. Gitu. Nah kalau di sebelah kiri saya ada Mas Adam. Mas Adam, boleh diceritain sedikit nggak kesehariannya apa sekarang? Kalau aku sih kesehariannya mungkin seputar ini ya, digital marketing gitu. Ya, jadi masih sama kayak yang dulu, jadi ada kerjaan full time-nya, ada freelance-nya, gitu-gitu aja sih. Oke, jadi pekerjaan utama adalah digital marketer. Fokus handle brand Jogja atau luar Jogja, Mas? Kalau sekarang sih yang klien gede yang aku handle dari luar gitu, tapi handle lokal juga. Bahasa Inggrisnya bagus. Bagus, bisa dites berarti bahasa Inggris ya. Nanti ya kita tes ya. Nanti kita ngomong bahasa Inggris. Maksudnya Anda sih malah saya agak ragu. Kalau Aldo sekarang kesehariannya ngapain, Dok? Kerja Di mana? di BUMN. Oh, BUMN. Enggak, menantu idaman doang kok cuman. Kerja di BUMN dan juga sembari sekarang lagi diproses Suci 11 Kompas TV. Wih. Masih ya? Jadi Masih. Jadi besok kita bakal bisa lihat kamu di TV. Benar. Mungkin pas ini tayang, kemungkinan aku udah fame sih. Cuman aku nggak tahu juga kan. Gila, Mas. Kita lihat nanti lah. Kamu bangga nggak, Mas? Ngobrol dengan calon artis gitu. Maksudnya kamu atau? Enggak, Mas Adam bangga. Ya Allah, Mas aku tuh dari tadi udah ngomongin Suci 11 Kompas TV. Ditanya loh, maksudnya kamu atau? Astaga, Ya, masih nggak yakin. Bangga ya. Masih nggak yakin bakalan berhasil. Ada ini Biratalknya, ingat boy, kita good vibes. Good vibes. Oke, jadi Nggak ada tarik napas negative dulu. vibes. Yes. Nggak boleh janji ya. Harus itu kita ikut pembawaan Mas Adam. Oh iya. Nada rendah. Jadi Ya. kayak gitu. Oke, jadi teman-teman kebetulan dulu kita bertiga itu satu kantor. Kita menimba ilmu di ruang yang sama, Betul. itu di Kamtif Digital Agency, dan seiring jalannya waktu akhirnya kita mulai menapaki jalan masing-masing lah ya. Menapaki jalan masing-masing. Nah, Mas Aldo hijrah ke Jakarta, Hijrah ke Jakarta. menjadi orang sukses. Mas Adam tetap di Jogja, menjadi orang yang sukses juga. Iya. Gitu. Anda? Berhasil juga di Wirati. Amin. Nah, Berhasil tapi juga. kan yang banyak bingung- teman-teman kita yang enggak, maksudnya gimana? Itu udah jahat ngomongin nggak boleh gitu. Enggak, yang lain sukses juga di. Oh, sukses Dok. juga. Iya. Tapi kan pertanyaannya gini, apa itu sukses, Dok? Wis, Tuhan. Kan gitu kan? Langsung pertanyaan utama. Menarik. Mas Adam dulu mungkin bisa jawab. Apa itu definisi sukses? sukses versi Mas Adam? Ya. Kalau dari aku ya mungkin ini ya, sukses tuh ya ya kita berhasil di kehidupan yang paling matters gitu kan, emang paling penting gitu. Jadi mungkin ya misalnya kalau menurut kita mungkin yang matters tuh nanti di kehidupan yang nanti, mungkin yang di akhirat berarti suksesnya ya nanti di akhirat sana gitu. Tapi kalau mungkin kita juga pingin mungkin ada target-target tertentu gitu di dunia itu, mungkin kalau bisa kita bisa capai itu ya bisa dibilang sukses juga sih. Jadi menurutku agak susah kalau mau dikotak-kotakin. Sukses itu karena apa? tiap orang beda. Kalau kamu, Dok? Sukses itu saya. Harusnya Mas Adam yang kanan sih. Kamu yang kiri, Dok. Jadi biar posisinya pas tuh loh. Jokes ya. Aku sepakat sebenarnya dengan Mas Adam karena kan hal yang menarik ya. Aku juga di Suci 11 itu membawa persona Aldo komika sukses. Oke. Jadi ngebawain Aldo sih udah sukses gitu, kita lah jokes-jokesnya begitu. Kenapa aku bawa itu? Karena itu sebenarnya berangkat dari bercandaan orang, teman-teman komika ketika tahu aku udah masuk BUMN, semuanya pada bilang, "Wih, Aldo sekarang udah sukses ya, Aldo sekarang udah sukses ya." Memang betul.
Nah akhirnya Oke. sama olehku itu ku aminin gitu. Maksudku kata-kata baik kenapa harus kita tolak kan Yap. gitu. Dan ya udah gitu. Dan akhirnya aku sadar ya karena sukses itu sebenarnya nggak ada benchmark dan nggak ada standarnya. Ketika kita udah merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang itu udah sukses sebenarnya. Jadi Nggak perlu semua orang nunggu-nunggu berhak lagi. untuk klaim kalau dia sukses. Iya, ya kalau misalnya udah nggak, kamu merasa nih, aku di posisi sekarang sebenarnya udah nggak, udah bisa happy gitu. Ya terus buat apa nggak harus ngikutin orang lain kan? Kamu merasa cukup dan udah bisa sombong ke orang lo kamu sukses sebenarnya. Oke. Sepakat nggak Mas Adam? Ya Oh, sepakat sih. sorry, sama minimal Fortuner. ke materialistik lagi. Nah, kita datang contoh yang agak kurang. Jiwa-jiwa. Apa itu lo? Ini bentuk dari output ketidaksuksesan. Enggak, di kemarin kita ngobrol sama Dimas pun juga sepakat denganku. Jadi kayaknya dah sukses itu nggak punya standarnya dan merasa bersyukur itu juga udah bisa jadi sukses sebenarnya kan. Oke. Tapi aku boleh nanya gak sih ke Aldo itu? Boleh lah. Kayaknya kalau ikut sucinya kan udah sering gak sih itu? Jadi ini mau ikut lagi gitu atau gimana? Enggak, suci. Aku belum pernah lolos, Mas. Oh. Ya langsung jadi langsung jadi jatuh banget. Saya aku kirain kayak udah sering ikut lagi gitu. Jadi aku tuh beberapa kali kan kayak ikut suci kan dari aku kamtif tuh ku kejar terus kan. Iya. Dan itu memang cuma audisi gagal Oh, gitu. jadi Dan akhirnya di suci 11 baru berhasil. Oh, karena sekarang udah di BUMN jadi nyoba lagi. Iya, tapi aku nggak pernah berhenti nyoba sih. Dan kalau orang tanya, kalau dulu ya sebelum aku kerja tuh, aku pengen suci tuh buat ngejar uang gitu. Dan sekarang kan bener-bener kayak udah aku nggak ngejar itu lagi. Yang aku kejar tuh ya cuman mau nutup rezeki pintu komika lain aja. Tapi gini, yang aku amati ya Seraka aja sih. dari kalian berdua ya dengan karakter yang sangat berbeda ini. Ada satu kesamaan, yaitu konsistensi untuk bergerak di satu bidang yang sama gitu. Maksudnya kalau dihitung kamu udah bergelut di digital marketing udah berapa tahun coba Mas? Kalau secara profesional sih mungkin sekitar 4-5 tahun terakhir ya. Belum lagi sama belajarnya kan. Ya. Kalau Aldo, kamu udah bergelut di komika udah Lama banget. udah dari kuliah kan? SMA. SMA. Berarti kan memang itu kan sesuatu hal yang dipupuk pelan-pelan, konsisten dan mungkin saat ini bisa klaim aku sukses dari hal itu. Saya sukses juga di BUMN juga, Mas. Nggak ada hubungannya sama stand up juga. Enggak, tapi kalau misalkan aku sebagai viewer ya ngelihat kayak ya mungkin dulu kamu punya mimpi nggak sih? Oh, iya. Apa stand up di depannya misalkan Panji gitu? Oh iya. Waktu SMA atau kuliah kan enggak, Oh kan? iya. Ya itu sebenarnya alasan kenapa aku bahkan ketika udah BUMN pun masih tetap ikut audisi ya karena itu tuh bucket list yang belum kecentang gitu. Jadi itu cukup mengganggu kan. Akhirnya aku kejar. Ini bakal badai Enggak dong. kita ngomong Di sini suaranya agak serem nih tadi ya. Jadi masih aku kejar tuh dan akhirnya tercapai dan udah ke bucket list aja. Jadi kayak target untuk menang tuh juga nggak terlalu tinggi lah ambisi buat menang gitu. Tapi kalau kamu menang, Pasti. Jangan dipancing-pancing, Mas. Jangan dipancing-pancing. kalau masih di atas. Nah kalau Mas Adam sepakat kan, maksudnya mungkin kayak level handle company dalam tanda petik ya di level sekarang ini kan itu kan bentuk dari akumulasi yang dilakukan selama bertahun-tahun ini kan dan Dimas masuk ya. masuk Masuk Dim, sini. kita ada tamu baru. Tamu baru. Siapa ada? Gak usah di ini. Ini udah pernah ngobrol kita. Aku tahu kamu. Berdua kita aku tahu. Kan barengan ya? Ya. Ini adalah pengusaha pinjol, teman-teman. Aduh. Aku tahu pikiran kalian. Tadi aku udah tanya sama mereka, Dim. Mas Adam udah bilang apa itu sukses. Aldo juga udah bilang kalau menurutmu apa itu sukses menurut Dimas? Sukses itu nggak ada ininya, nggak ada tolak ukurnya gitu. Tadi aku udah sempat Aldo bilang kan, ya. Aku sama Aldo pernah ngobrolin itu dan ya emang kami sepakat sukses itu kayak nggak ada standarnya gitu. Yang bikin standar sukses itu ya diri sendiri gitu. Ya berarti kan masing-masing dong. Masing-masing dong. Berarti nggak ada ininya. Kayak selera deh. Selera kan masing-masing ya. Nah kalau sukses itu standarnya masing-masing. Misalkan ada orang yang setuju sukses itu dia sudah
masuk BUMN dan masuk Suci. Sukses menurut Aldo. Bahkan menurut Mas Adam mungkin itu kayaknya aku bisa deh lebih dari ini. Mungkin gitu. Pertanyaan pentingnya Dim. Menurutmu kamu sekarang udah sukses belum? Belum dong. Karena aku belum. Aku tahu ini setup sebenarnya. Makanya aku jawab kan. Belum. Kalau aku udah coba aku sukses, dia pasti kayak ya harus jawab belum lagi. Enggak, Dim, tapi menurut kamu sukses. Makanya, menurutmu sukses kan? Sukses enggak, lah, sukses belum. lah. Ya. Oh iya, Dalam balik lagi ke yang tadi ya. Dalam hal percintaan, coy. Oh ya, sukses udah nikah. Dia mah masih Ya, belum valid. kan dia belum sukses, masih belum ada apa-apa. Buat teman-teman jangan lupa 18 Januari bisa datang ke nikahan saya. Ternyata yang nonton rame. Jadi nggak cukup cateringnya. 5 orang lah boleh lah kalau datang. Masih ada sisa 5 paket makan. Tapi yang nonton cuma 20. Yang nonton cuma 20 ya. Masih aman kalau gitu teman. Semua aja datang nggak apa-apa. Ya gitu kalau perspektif gitu sih soal sukses sih. Oke, jadi emang sukses adalah hal yang tidak terukur ya. Sukses, cantik, ganteng, kaya itu hal yang sangat ini ya, sangat Lebih tepatnya menurutku terukur tapi itu kita sendiri yang menentukan gitu. Oke. Bukan orang lain gitu. Oke. Relatif ya. Ya. Aku deh nanya. Salah satunya buat Mas Adam. Mas Adam itu menurutku ya Mas Adam itu adalah gambaran banyak orang menurutku ya terhadap sebuah kesuksesan sebenarnya. Karena maksudku orang tuh ya banyak banget yang mengagung-agungkan kerja gaji Jakarta tinggal di Jogja. Jakarta dong. Ya makanya Singapura. dia kerja di Jogja gaji Singapura kan. Siapa yang nggak sebel ya? Dan udah bertahun-tahun. Dan bertahun-tahun. Ketika kita masih di startup itu dia udah di situ gitu. Dan gak ngekos, coy. Iya benar. Nah, kurang ajar nggak sih teman-teman? Nggak, tapi bagi Mas Adam di level seperti itu yang sekarang ini, Mas Adam udah merasa sukses belum? Kalau dari aku sih belum ya, soalnya kayak masih ada beberapa ya mungkin kayak Aldo tadi ya punya bucket list sendiri-sendiri gitu. Jadi masih ada yang bucket belum list tercentang ya? Yang belum tercentang ya. Serakah juga ya. Maksud tuh dia udah living the dream gitu loh ya. Masih Apa yang aja. dicari ya? Udah di punya dunia anak ya? dua kan Mas? Menikah udah lama, udah kerja remote dari tahun 2021. Iya kan? Masih aja. Tiap pagi nge-gym loh dia. Tiap pagi udah nge-gym, kita ngeliat tuh. Kita tuh udah ngeliat udah cukup dengki gitu. Betul, ini Greenwich, masih coy. dikejar-kejar loh. Duniawi loh Mas. Ini Rablok ya Allah, jadi kita udah jadi good vibes nih. Nggak ada ini. Nggak ada gusur. Jaji semua. Nggak ada yang ini, nggak ada yang positif. Tapi ini Mas, kamu next ada langkah apa lagi Mas dari karirmu ini? Kalau selanjutnya sih mungkin aku pengen nyoba itu juga ya, maksudnya kayak berkarirnya. Kalau sekarang kan remote nih, yang pengennya mungkin kerja di luar gitu, Kantor? work abroad ya. Oh. Soalnya kan kayak aku kan dari dulu di Jogja terus nih, dari SD, kuliah, Kamu lahir di Amerika terus kok. kerja, kan lahirnya doang. Terus pengen coba ya udah experience baru lah gitu. Berarti Sama keluarga pengen juga. menutup pintu rezeki orang Singapura ya. Mau direbut juga sama dia. Berarti emang bener tuh serakah tuh. Iya. Orang udah enak kerja di rumah. Dia udah merasa di Indonesia nih kayaknya udah aku kalahkan semua gitu. Singapura. Tapi negaranya Singapura atau memang negara yang lain kan? Pengennya sih ya negara yang mayoritas muslim juga ya. Oh. Cuma ya Misal. ya misal mungkin kayak Dubai gitu sih, kalau misalnya kalau umroh dekat kan. Nggak pengen balik ke hometown Los Angeles gitu dia. Gak tau sih kayak kurang menarik ya. Oh, Buat kurang aku Islam ya? Apa? Kurang Islam. Ya kalau kayak misalnya dilihat di internet juga kan kayak di sana ternyata nggak seindah yang orang-orang gaungkan gitu. Kayak ada banyak homeless, banyak yang pakai drugs segala macam. Kurang ramah anak. Oke. Tinggi banget ya. Aku jadi bingung mau nanya apa? Bingung nanggepin apa? Emang nggak ada pengalaman jam terbang banget ini podcast ini.
podcast gerimis-gerimis. Biasanya kayak gini aja. Ini kita tahan nih, HP udah kuyup semua gini. Ditahanin, kamera nggak tahu nih ntar habis ini meledak kamera. Nggak jadi upload. Pertanyaannya tuh gini, jadi kan masing-masing dari teman-teman kan udah bergelut di bidang ini bertahun-tahun nih. Sampai akhirnya kan kalau aku ngapain, ini kan udah kayak jadi lompatan yang cukup jauh kan. Ya. Dari dulu awal kita kenal kan. Nah, tapi kan akhirnya kan aku penasaran ya. Ada nggak sih kayak momen tertentu yang dimana saat itu tuh kamu ngerasa anjing ternyata aku bekerja keras banget gitu. Yang sampai sekarang masih keinget. Kalau aku sendiri aku pernah, aku ngerasain kayak momen dimana aku dari waktu masih awal jualan gula ya, dari Kebumen ke Jogja naik motor Jupiter MX pakai keronjot kanan kiri keronjot tuh kayak keranjang bambu tuh loh. Oh, oke. Buat bawa gula 60 kilo tuh kanan kiri tuh. Terus ngisi bensin, harus bongkar gulanya di pom gitu kan, buka jok gitu, terus nempel lagi malam-malam gitu. Itu aku pernah itu masih keringet banget. Malam jam berapa? Jam 11. Jam 11. Malam sih itu. Malam. Itu gulanya sambil dikerumin semut gitu nggak? Enggak lah, kan gula asli tuh malah Ribet banget. itu masih keringet banget do gitu. Kalau Mas Adam, Aldo dan Dimas ada nggak momen kayak gitu? Urut dulu Mas Adam. Dimas kayaknya masih. Aku udah masih udah ngasih ke Mas Adam gitu. Kamu motong dengan dengan tai. Kalau dari aku mungkin pas ini ya, pas Nyari, nggak ada. Nggak ada. Titik terendahnya nggak ada sebel. ada lah pasti. Jadi waktu dulu Tip mobilku rusak. Awas aja. AC di rumahku kurang dingin. Awas aja kalau titik terendahnya itu. Kesel banget dengernya. Oke, ini durasi coba juga. Ayo Mas, aku menunggu jawabanmu. Oh ya. Kalau aku sih mungkin ngerasa waktu ini ya, waktu aku punya anak pertama dulu kan masih jobless tuh. Jobless akhirnya waktu dia umur kayak setengah tahun apa ya, itu aku baru dapat pekerjaan utama tuh jadi bisdev di salah satu agensi dulu sebelum Kamtif gitu. Nah jadi waktu itu ya layaknya bisdev kan ya kadang canvassing segala macam. Terus aku juga sambil belajar digital marketing otodidak gitu, karena emang dari awal pengennya kayak nyebrang ke digital marketing ini kayak yang cocok kayak gitu. Jadi ya mungkin itu sih kayak ya udah nyari-nyari pekerjaan, terus akhirnya keterima tapi sambil belajar juga nyempetin gitu. Dan beratnya karena baru punya baby itu ya, makanya Iya, kayak ada perasaannya. Wah ini oke. Tapi itu cuma berjalan sebulan doang ya? Oh enggak. 6 bulan kan baru 6 bulan. Oke, kalau Dimas atau aku dulu. Aldo bebas. Aldo dulu ya. Oke, Aldo. Cerita titik terendah di mana pas OTW tadi. Pecaban motor. Emang masih. Oke, kalau aku tuh ada di momen ketika aku awalnya pindah ke Jakarta tuh. Oke. Pindah ke Jakarta, waktu itu aku kerja di 3 tempat. Karena kan aku bener hustle culture abis tuh waktu itu. Waktu itu aku sebenarnya udah resign kan dari Kamtif ya. Tapi masih diminta sama Mas Hedar buat masih tetap join. Tapi aku di Jakarta posisinya. Jadi posisi aku masih kerja di hilang terus gitu. Enggak usah di Aku kesel banget sih, aku kan BD ya. Jadi klienku gimana, Cuk? Iya, enggak usah. Ya nggak bisa dikontak itu ya. Masalah etos kerja kita kesampingkan dulu teman-teman. Jadi kerja di Kamtif, terus aku kerja di Skinny Indonesian 24. Skinny Indonesian 24 itu kantornya ada di Tangerang, dekat-dekat Green Lake City. Sama di Hivzi itu di Depok ujung gitu waktu itu di rumahnya take konten situ. Nah pernah ada momen aku harus take konten di Bang Hivzi itu pagi-pagi, take konten sampai jam 11-12 gitu. Nah kemudian dari jam 12 itu aku langsung OTW ke Green Lake naik motor NMAX itu. Enak Enak putih ya? NMAX apa? Putih ya? Kita nggak sakrab itu mas. Jangan langsung tahu warna motor saya hitam. Nggak usah. Belum nggak sakrab itu pak kita. Langsung NMAX putih. Pengen banget kayaknya. Personal enggak. OTW jam 12 siang-siang panas macet dan di telingaku tuh aku sambil meeting Kamtif. Wah di situ aku kayak wah ini adalah Respon ya. betul. Gimana menurutmu Dok? Karena pas orang nanya gimana menurutmu Dok, tuh aku harus minggir dulu tuh. Nah itu tuh aku merasa kayak wah ini ternyata hasil banget. Dan itu keinget terus sampai sekarang. Keinget terus, itu sampai sekarang tuh keinget terus tuh. Dimas. Nih. Aldo udah senyum-senyum nih masih tadi. Ada 10 titik.
hari ini semua. Jadi teman-teman buat yang nggak tahu, ini bercandaan kita di sini tuh emang ngejek-ngejekin Dimas. Tentunya Dimas berbesar hati mau di bercandain. Silakan Dim. Apa ya, titik terendah aku tuh pas COVID sih sebenarnya. Jadi pas COVID tuh lulus langsung COVID gitu. Maksudnya seminggu setelah aku sudah COVID dan itu posisinya jobless gitu. Habis resign dari kantor lama, niatnya ngelamar kerja ke kantor yang baru gitu ya. Tapi itu belum ada panggilan atau belum ada apapun. Ini jobless selama 1-2 bulan lah. Terus akhirnya baru keterima, itu pun gaji masih 2 juta. 2 juta sebulan gitu. Dan 1 jutanya aku kasih ke orang tua. Jadi kan cuma megang 1 juta rupiah tuh sebulan tuh. Tapi kan masa COVID ya, jadi nggak kemana-mana juga sih. Bener. Alhamdulillah cukup Dev. Ada gaji juga dulu ya? Bukan di media. Salah satu media di Jogja. Tapi Jadi gini, kalau itu aku. betul sekarang Dimas ngantor di Jakarta. Kantor di enggak remote. Oh, remote. Living the dream. Living the dream. Mencoba mengikuti jejak Mas Adam. Karena siapa lagi yang harus diikuti selain jejak Mas Adam? Di Singapura Mas, masih agak jauh. Iya. Yang penting sama-sama remote Mau aja. ngingetin aja. Yang penting sama-sama remote aja gitu. Oke. Di sana sih tapi udah Apa? nggak di perusahaan Singapura lagi tapi. Oh, udah nggak di mana Mas sekarang? Turki. Sama aja agen travel. Amerika, Bang. Enggak, apa perusahaannya di Dubai sekarang. Intinya itu bukan Singapura Mas. Enggak, Kita maksudnya sebenarnya klarifikasi gitu. Oh, gitu. Tapi Singapura berarti beneran. sekarang kamu masih pegang kayak di advertising-nya atau sekarang lebih ke brand strategis, Mas? Kalau sekarang lebih ke multi channel marketingnya. Jadi Kamu kayak lead kan Mas? kenapa? Leadnya kan? Iya, Iya. Tim ada berapa, Mas, jumlahnya? dikit itu bukan yang perusahaan gede enggak. Tapi kan lead kan udah keren banget ya. Ini kayaknya mau nanya gajimu tuh berapa tuh Mas? Iya. udah dalam hati tuh. udah di ujung Mas. Ada tanya tuh, Aku tahan tadi sebenarnya. Apaan? Enggak lah, kasih enggak boleh kita tebak. Kan kisaran. Angkanya aja Mas. Aku tadi dapat cerita sama Aldo waktu baru datang ke sini. Aldo bilang, "Aku kalau Jogja tuh yang aku ingat cuma satu, Mas. Saldo ATM." Gitu. Oh iya benar, itu asli. Dulu kalau aku masih di Jogja saldo ATM gue mentok cuma 800.000, 900.000 gitu. 600 gitu. 700. Kalau sekarang Juta 100. Nah ini cuma 400.000. Juta 100 sekarang kayak yang Usman apa? Dia sukses banget tadi. sekarang gitu ya, Aldo ya. Tapi Jogja tuh emang ngingetin banget itu sih. Momen-momen sulit di Jogja tuh kan banyak banget ya. Maksud kayak kalian pernah nggak sih ada di momen di kosan tuh makan cuma nasi garam doang gitu? Kalau aku pernahnya sambal terasi yang sasetan tuh loh. Kalau garam tuh aku belum pernah sih. Nasi ya. Nasi sama sambal terasi yang Tapi sasetan. kalau garam sama sambal lebih ke selera aja. Itu udah bukan sama-sama susah itu udah sebenarnya. Kamu beli garam, Iya. beli sambal terasi. Iya. Waktu itu ada juga sambal terasi, tapi kayaknya kan garam aja gitu waktu itu. Itu tuh Karena ada kita tuh kan momen merantau gitu. ya. Merantau. Kalau Dimas mah kayak Oh iya Dimas mah masakin Mas Adam juga di rumah tetap enak. Kalau yang perantau tuh pasti punya cerita begitu sih. Iya, serius. Itu beneran pernah aku pakai cuman sambal terasi yang sasetan tuh loh. Itu berapa tahun berapa? Aku kuliah tahun 2016. Baru masuk. Kan masuk 14. Tapi kan ngerasain paling susah itu kan semester Tapi itu ngerantaunya. Iya benar. Rantaunya. Itu kan waktu itu belum kerja dia. Ya kan mahasiswa kan. Murni mahasiswa belum kerja. Itu bener-bener kayak sambal terasi yang harganya 2000-an ya. Iya. Di sasetan gitu tuh gitu. Tapi itu nikmat sih. Tapi menurutku itu masih belum begitu kerja keras waktu dibandingkan saat aku pulang ke Bumen harus bawa keronjot dulu tuh. Itu yang paling memorable ya. memorable Iya, banget. benar. Karena bener-bener patah tuh loh waktu itu, bener-bener patah. Apanya? Bambunya kan keronjot itu kan ada bambu yang di tengah itu patah Dim. Jadi Oh, akhirnya gitu. tanganku tuh yang kiri tuh kayak sambil megangin satu itu loh kayak. Dan itu perjalanan masih jauh. masih jauh lah, itu kan 3 jam. ya Allah, iya. 3 jam. 120 kilo kan. Wah, itu mantap sih. Iyalah. Perasaan itu ya gitu. Itu yang membuat kita merasa ternyata memang kita tuh udah melalui sejauh itu ya gitu. Iya, dan akhirnya wajar kalau sekarang sukses gitu. Wajar kalau sekarang sukses. Wajar kalau sekarang sukses. Aduh. Bro mikir dia dalam melewati keronjot itu. Iya. Udah kayak, wah inilah kesuksesan. Dia pasti udah nyiapin cerita itu buat di mata Najwa tuh. Ya kalau nyampe Mas. Dia udah siap banget tuh, biar nanti diundang. Wah saya tuh dulu keronjot Mbak Najwa. Keronjot.
otak ronjotnya Mbak Najwa. Perjalanan 3 jam. 3 jam Mbak Najwa. Enggak, Kick Andy. Najwa tuh bikin monolog statementnya dia, inilah penjual keronjot. Itulah. Itu juga ada orang yang sedang meratapi nasib tuh. Di bawah kamera itu juga, aduh, aku kasih. Ngapain sih aku begini pakai kamera? Aduh, gajiku nih. Sekarang baru berapa nih gitu. Tuh, kasihan banget tuh. Pakai rakyat gitu. Tapi kalau kameranya mahal, 30 juta. Kameranya mahal. Kameranya mahal, 30 juta. Memang cuma itu harta dia. Aduh, ini apa sih anjir lah. Ini harus ikut vibes loh. Ini Wiratok. Ini Wiratok loh. Jadi, Kita harus ada isinya gitu. aku udah membentuk 9 episode sebelumnya tuh keren banget tadi, inspiratif banget tuh. Tiba-tiba sekarang kayak gini gara-gara Aldo. Ini kayaknya nanti tolong di itu ya, tolong di-cut banget ya gitu kan. Aku tuh kemarin juga podcast di The Tribes. Dia juga selalu berusaha kayak mengarahkan aku tuh ke inspirasi aku di Jogja, Jakarta kayak gimana. Nggak dapat. Emang nggak bisa orang itu ngomong inspirasi. Karena ya menurutku semua orang tuh punya sulitnya masing-masing lah. Sepakat. Semua Semua orang tuh punya masa sulit dan nggak ada, maksudnya nggak ada orang yang benar-benar privilege sampai dia nggak punya masa sulit ya. Nah pertanyaannya itu tinggal dia mau ngelihat itu sebagai opportunity atau kesulitan. Ini cuman antara dua itu aja. Kayak aku tuh dianggap di brand sebagai orang sukses tuh dari aku kuliah. Ketika aku juga belum punya apa udah dianggap gitu. Karena memang orangnya nggak ngelihat masalah gitu, happy aja. Okay. Makanya dulu tuh ada pressure apapun dari kerjaan tuh nggak ngaruh ke aku tuh karena emang orangnya bodoh amat aja. Sebel ya, pantesan ya dulu kayak dia kayak nggak ada masalah keluar gitu aja gitu. Terus Aku ingat padahal banget. udah mutusin klien gitu aja. Emang Gitu. attitude-nya Dan emang. aku yang dimarahin cok gitu, bayangin. Oh gitu, berarti Mas Heda, nggak tahu ini bagus apa buruk. Ketika aku awal mau cabut itu Mas Heda tuh pernah ngomong gini, Aldo ini adalah orang yang paling pekerja yang nggak bisa dikasih pressure. Bukan karena kalau dikasih pressure dia akan berantakan, tapi nggak ngaruh di dia. Mau di pressure kayak gimana juga tetap ya gitu aja udah. Nggak tahu itu bagus apa buruk. Tapi gini Dok, selain Jogja memberikan kenangan waktu zaman susah gitu, ada makna apa lagi nggak waktu kamu di Jogja waktu itu? Sekarang ini ya, Iya. ketika aku datang ini ya, culture shocknya Jakarta dan Jogja tuh kan beda banget ya memang ya, culture-nya. Di Jakarta tuh gimana orang tuh kayaknya tuh lari terus, kita dipaparkan dengan segala macam kemewahan. Dan menurutku itu yang bikin banyak orang-orang Jakarta tuh selalu merasa diri mereka kurang. Selalu merasa diri mereka itu aduh banyak banget masalahku, aduh aku gagal, makanya ngeluh semua isinya gitu. Makanya ketika di momen-momen, aku pun kadang merasa seperti itu. Makanya di momen-momen kayak gitu tuh aku pasti akan liburan larinya ke Jogja gitu. Orang Ketemu baru sama- sekali ini doang. Oh aku sering, aku tuh sering diem-diem tiba-tiba ke Jogja gitu. Ketemu sama Dimas kayak Oh, nggak ternyata pernah hidupku mampir. nggak seburuk Oh, itu ya. Masih ada Dimas gitu. Baru ini. Terus Apa sih, anjing? happy lagi gitu, ke Jakarta lagi, kerja lagi gitu. Oke. Berarti lebih ke itu ya, recharge ya. Richard. Sebenarnya aku penasaran Mas Adam. Berarti kan selama beberapa tahun ini kan kamu kan lebih sering berhubungan dengan orang-orang luar negeri ya, secara tim ya. Itu berarti multi negara ya. Iya, ada dari banyak negara. Nah, terus pola komunikasi seperti apa atau mungkin gini, hubungan kan berarti kan ada hubungan kerja nih. Bedanya apa sih saat kamu kerja dengan tim dari Indonesia lokal dengan waktu kamu kerja dengan tim multinasional itu? Oke. Kalau dari pengalamanku sih ketika kayak dulu waktu di Kamtif sama di kantor sebelumnya kan mungkin karena itu posisinya offset ya, jadi kayak work from office, jadi kayak ada ini aja kayak koneksi yang Ada bonding yang ya kayak kerasa karena mungkin kayak tiap hari ketemu Aldo, Dimas sama kamu kayak ngobrol-ngobrol, terus mungkin kayak kan ada kayak sedikit apa ya? Sholat asar bareng. Iya, Itu momen-momen bonding tuh. kayak mau misalnya ada masalah atau apa kan kayak terkait kerjaan bisa langsung diobrolin gitu-gitu. Cuma kalau misalnya ketika kerja remote tuh apalagi karena kadang kan beda negara, beda zona waktu. Yap. Jadi emang komunikasinya tuh biasanya kalau orang bilang tuh kayak asynchronous gitu. Jadi kayak zona waktunya beda. Jadi kalau aku nyampein sekarang mungkin nanti dia bukanya waktu dia jam produktifnya dia gitu. Oke.
Jadi harus pintar-pintar Timingnya ya ngolah waktu gitu. Kalau terkait bahasa sih selama ini pakai bahasa Inggris aja gitu, dan nggak harus yang kayak lancar-lancar banget, selama kita bisa ngerti aja gitu. Tapi itu kan ngomongin soal jam kerja ya. Berarti jam kerjamu sekarang itu ngikut jam kerja sana. Kalau yang sekarang sih fleksibel ya, jadi emang Fleksibel. ya terserah aku mau mulai jam berapa, selesai jam berapa, yang penting 8 jam gitu. Oh, nggak ada ininya. Harus misalnya jam 9 sampai jam 5 gitu. Kalau di Indonesia gitu. Kan pasti mereka beda kan jamnya kan. Nah, itu nggak harus di situ. Kalau yang sekarang sih enggak, tapi dulu Enggak. pernah waktu di agensi yang di Singapura juga tuh ditentuin jamnya, jadi jam 8 sampai jam 5 waktu sini gitu. Oh, waktu sini. Ya. Karena Singapura masih ini kan, masih sama aja. Iya, nggak cuma terlalu beda, jauh lah ya. Cuma beda sejam, dan mungkin karena bentuknya agensi yang apa-apa harus cepat, ya, jadi semuanya kerja barengnya di waktu yang sama gitu. Tapi Mas Adam ada pengen buka bisnis nggak setelah ini? Niatan pengen buka bisnis lagi nggak? Kalau pengen apa enggak sih, sebenarnya pengen banget sih, apalagi kalau misalnya lihat kamu kan di sosmed yang Wirati, terus mungkin lihat Heather Contoh juga. sukses kan ya. Ya, soalnya kan aku dulu sebelum kerja kan pernah punya bisnis sendiri kan. Terus ya banget loh menurutku. F&B juga pernah. Yang pakai kain tuh, kain lurik-lurik gitu. Oh iya. Ah, kamu nggak tahu ya? Nggak usah ditembak gitu loh, Mas. Malu nih. Jadi kalau pengen sih pengen, cuma kayaknya sekarang kayak apa namanya, nggak seberani dulu ya. Karena dulu kan mungkin karena masih single, yang dipertaruhin nggak banyak gitu. Iya benar. Terus sekarang mungkin karena udah berkeluarga, jadi yang Ada yang dipertaruhkan lah ya. yang ukur resikonya harus teliti banget. Tapi si ngomongin buka usaha ya, ngelihat Mas Fata sekarang tuh beda banget gitu ya sama Iya, kayak seru gitu. kayak dari dia, cara dia nge-branding dirinya, cara beroutfitnya, cara dia menunjukkan dia di sosmed. Wah, kalau orang tahu dulu mah nggak akan ada yang percaya. Dia yang sekarang gimmick, Mas. Aku ngeliat itu, alah bohong kamu, Mas. Dulu yang gimmick, Ada- Do. Dulu yang gimmick. ngejar-ngejar klien. Sana ke sini naik Jupiter. Iya, muka terpapar polusi. Sekarang tuh ngeliatnya wala kayak humanis banget. Apa-apaan ini? Kontemplasi terus ya. Kok ada orang dengerin dia gitu? Anjir. Enggak, tapi memang Serius deh. Ada kasih jedanya. enggak, itu tuh bertumbuh ya, Mas, dengan sendirinya ya. Apa nih? Karena gini, saat kamu punya brand, kamu pasti akan ada usaha untuk jaga brand image personal, Oke. karena akan ngaruh ke brand image sini juga, Do, gitu. Jadi juga harus menahan diri untuk tidak seperti dulu. Tapi pas pulang ke rumah nih, Mas Mata kayak yang lepas baju kayak apaan sih nih? Ya bukan aku ini. Ini apa nih, bukan aku nih? Nah, justru waktu aku di Kamtif jadi BD itu malah aku ngerasa risih banget dengan hal kayak gitu, Do. Oh, Karena kan harus pakaian rapi kan. Oh. Iya. Kan aku dulu kemejaan terus, sepatu, celana panjang terus kan, karena kan dipastikan hampir tiap hari ketemu klien. Nah, mungkin karena udah harian kayak gitu selama bertahun-tahun, akhirnya setelah itu kayak pengen balas dendam gitu loh. Aku nggak pengen lagi kerja dengan celana panjang istilah gitu. Ya, akhirnya sekarang ya lebih ke balas dendam outfitnya sih. Oh, berarti justru sebenarnya Mas Fata yang sebenarnya tuh yang sekarang ini ya? Nggak tahu sih. Tapi Nggak ya? saya bahas lebih Nggak yakin juga. bebasnya tuh ketika kamu bikin Wirati ini. Iya, ngerasa bebas banget dan akhirnya lebih kayak jadi eksplorasi diri sendiri lah gitu. Aku lihat tuh juga kayak ini sih, kayak mukanya kayak lebih happy ya mungkin. Kalau dulu kamu Cerah, tuh maksudnya cerah. Ya, Iya, Kalau dulu kan aku nggak happy karena kucel. kenapa? kayak banyak pressure gitu. Ya Tapi karena salah satunya ya mereka. ada yang hilang juga. Ini Iya. masih Kan yang dimarahin aku. Belum ditanya aja ya. Kan belum ditanya. sih udah nunggu. Tapi gitu sih, maksudnya bikin usaha sendiri tuh ya berat banget, Do, lah, gila aja. Berat banget. Ya kan dulu kan pernah ngalamin juga tuh, Mas. Iya. Ya kan startingnya berat banget kan. Apalagi aku bikin akhirnya resign terus bikin usaha sendiri kan malah pas habis nikah banget tuh. Itu kan juga kemarin kan sempet dipikirin matang-matang tuh, Mas, gitu sama istri. Ini kira-kira gimana ya, resign atau bikin gitu. Tapi ini karena berhubung waktunya udah habis ya, udah ada customer juga. Iya. Kita cukupkan. Kita akan lanjut lagi mungkin di minggu depan ya. Terima kasih atas waktunya, Mas Adam.
sehat selalu Mas Aldo. Ya, kenapa? Mas Dimas. Awkward ya. Oh yaudah, terakhir closing statement dari tiap-tiap narasumber. Nggak diingetin kamera, men. Dari Dimas gantian. Dari Apa Dimas ini? dulu. Apanya? Closing statement. Konteksnya apa nih? Bebas. Kamu Gitu juga boleh. jangan lupa ke Wirati. Dah. Closing statement. Bersyukur itu sukses sih menurutku. Itu aja. Itu ya. Ya. Oke. Kok apa ya? Kan tutup salam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga sehat selalu semuanya.